Ya, kita bagian kerjaan chamber retak. Jadi saya di sini mau sekalian menginfokan untuk pengerjaan apa saja sih yang bisa dilakukan ketika chamber retak. Yang pertama, yang paling mudah atau yang paling baik itu tetap saya sarankan untuk chamber retak itu diganti set chambernya ya. Set chambernya diganti itu lebih baik ketimbang chamber yang lama dibuat cangkok atau dibelah ya. Karena cangkok atau belah itu ada keunggulannya juga, ada kekurangan juga, masing-masing ada. Oke, kalau untuk yang chamber kecil ya, ini kita satu persatu kita bahas ya. Jadi kalau untuk yang chamber kecil seperti ini chamber kecil nih, sebelumnya dia seperti ini ya. Dia itu chambernya itu dia menyatu triggernya menyatu triggernya. Kalau triggernya bisa dilepas sih oke lah, gampang ya. Kita nemu kendala untuk chamber ini, dia triggernya menyatu, jadi mau nggak mau kita harus belah. Untuk bagian triggernya, kita ambil triggernya. Ini bisa kita lakukan jadi seperti ini. Triggernya kita ambil, kita pasangkan di chamber baru. Ini sudah oke ya, sudah nggak ada masalah, sudah kita tes. Jadi untuk solusi yang pertama ini menurut saya solusi paling bagus ketimbang kita akal-akalin. Tapi kalau kondisi budgetnya minim ya nggak masalah sih, tetap bisa kita kerjakan. Cuman di setiap progresnya atau di setiap hasilnya itu ada risiko. Oke, yang ini yang sistem kita ganti block chamber jadinya seperti ini, sudah bagus, sudah oke, nggak ada masalah. Kemudian kita akan sedikit bahas untuk chamber yang model belah. Jadi memang bisa saja untuk chamber ini chamber besar nih, chamber besar dirubah jadi sistem belah. Ini dibelah, dibuatkan blok valve baru. Jadi memang dia unggulnya tetap terlihat rapi, nggak berubah dari bubutan larasnya, nggak berubah, dudukan popornya dia nggak berubah. Cuman di sini ada kendala, di sini dia pakai o-ring di sini untuk as valve-nya, kemudian ke lubang transfer dia pakai o-ring di sini. Jadi si konsumen mungkin sesekali perlu untuk memeriksa kondisi o-ringnya. Kalau misalkan sudah ada rembes di kanan kiri, mungkin o-ringnya tuh sudah ada sobek atau mulai bergeser. Jadi perlu maintenance ekstra. Walaupun sebenarnya kalau dari segi fungsi ini oke-oke aja, nggak masalah. Cuman minusnya si konsumen ada PR untuk menjaga o-ring di sini dan di sini ya. Nah, jadi itu aja. Selebihnya sih nggak ada masalah. Untuk power ini oke-oke aja. Sudah saya tes, powernya oke, nggak ada masalah, bagus. Untuk bubutan laras juga ini nggak berubah karena nggak kita sentuh apa-apa. Berbeda sama yang model ini ya, yang tadi nih. Pasti dia bubutan berubah ya, pasti dia berubah karena bawaan 13 ini bawaan 11. Andaikan kita perbesar pun bisa saja diperbesar, tapi tetap posisi lubang transfer pasti berubah. Terus kita bahas lagi, kebetulan barangnya lagi nggak ada kerjaan yang cangkok pakai adapter Z, karena kebetulan sudah berangkat semua kemarin. Jadi ada satu lagi metode seperti ini ya. Itu jadi chambernya itu kan dicangkok pakai adapter Z. Yang tadinya itu kita ilustrasikan saja begini ya. Ini kita masukkan valve baru dengan material stainless, kemudian kita buatkan adapter Z baru ke botolnya. Sebenarnya untuk awetan itu awet banget, dan untuk kebocoran untuk perawatan dia hampir bebas dari perawatan. Selebihnya sama aja ya. Kalau ada bocor-bocor valve wajar ya, namanya senapan angin dipakai pasti ada bocor-bocor valve, ada masanya, semua senapan seperti itu. Itu paling sebenarnya paling nggak beresiko, kalau menurut saya. Cuman agak kurang ganteng karena jadi agak maju. Selebihnya itu kembali ke konsumen, dia sukanya seperti apa, metode untuk perbaikan untuk si chamber retaknya. Ya itu macam-macam ya metode yang bisa kita pakai untuk chamber retak. Kalau sebenarnya ada satu lagi, tapi itu paling beresiko menurut saya. Oke lah, saya bahas kalian ya. Jadi ada satu metode lagi dengan belah chamber secara total, secara utuh dibelah seperti ini ya, dibelah seperti ini. Jadi kalau
pengerjaannya dengan CNC ya, kalau dengan CNC artinya kan dia terukur semua ya, terukur secara computerized. Itu untuk error atau untuk ukurannya yang agak miring itu hampir mustahil. Jadi biasanya presisi, tapi nggak mungkin kita lakukan untuk satu order satu gambar CNC, itu nggak mungkin karena pasti anggarannya pasti akan sangat mahal. Nah biasanya itu dilakukan secara manual. Ya namanya manual pasti kadang suka nggak ketemu di mana, di sodokan mimisnya ini ya. Jadi antara sodokan mimis ya sama si lubang laras kadang dia miring, pasti ada miring, nggak mungkin nggak miring, walaupun dia 0,1 0,2 mili pasti ada miring. Kedua di rel pasti ada miringnya, makanya saya nggak pernah melakukan hal itu. Saya udah coba beberapa kali ya paket. Saya sudah coba beberapa kali meminimalisir untuk kemiringan antara rel dan lubang laras. Itu pasti ada. Hampir sulit untuk tidak miring kecuali sistem akal-akalan atau sistem ganjel-ganjel. Tapi kan saya nggak mau ambil risiko itu untuk konsumen. Kita ambil risiko termudahnya saja. Dari yang pertama tadi sistem ganti block chamber ya. Yang kedua, sistem belah yang resikonya hanya o-ring saja, itu sangat mudah. Tinggal buka ini, baut sini buka, di dalam sini adanya ada baut nih, di sini. Di dalam sini ada baut, tinggal buka. Itu tinggal ganti o-ringnya saja. Itu menurut saya itu cara perawatan yang mudah. Terus kemudian sistem cangkok adapter Z itu lebih mudah lagi karena tinggal lepas seperti perawatan pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sarankan. Kalau untuk belah chamber saya nggak menyarankan karena pasti ada kemiringan, nggak mungkin nggak miring. Oke, mungkin itu saja ulasan saya tentang chamber tak, bukan chamber tak, tapi solusi dari chamber tak yang bisa saya utarakan atau yang bisa kita tawarkan di sini. Oke, kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.